Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam video kali ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang yaitu namanya pendidikan di masa pandemi. Dan sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Atika Wiutami dengan NPM A1A 0190081. Jadi di sini saya akan mengulas sedikit demi sedikit yaitu tentang pendidikan di masa pandemi. Mungkin teman-teman semuanya sudah tahu, mungkin sudah mengerti bagaimana pendidikan di masa pandemi seperti ini. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa maupun sebagai siswa dan juga sebagai guru sedikit kewalahan dalam menghadapi pendidikan di masa pandemi seperti ini. Yang pertama yaitu kita tidak menangkap pelajaran, dan juga sebagai guru kita sulit untuk menerangkan kepada murid bagaimana yang namanya pendidikan. Oke, kita lanjut ke peran-peran pendidikan, di mana ada beberapa peran-peran yang sangat penting dalam pendidikan pandemi. Yang pertama itu adalah peran guru. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah sedikit mengerti ya bagaimana peran guru ini. Dan yang pertama itu adalah guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi yang telah diberikan secara daring melalui dialog interaktif antar guru dan anak menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi yang baik. Jadi, guru di sini harus berperan aktif dan kreatif untuk menumbuhkan rasa keingintahuan anak, rasa kreativitas anak, sehingga anak tidak jenuh dan tidak bosan dalam pembelajaran. Jadi setiap guru itu harus memberikan rasa tersebut. Oke, yang selanjutnya itu yaitu adalah peran anak. Selain ada peran guru, juga ada peran anak, karena faktor keberhasilan itu bukan hanya terletak pada bagaimana guru mengajar, tetapi juga pada anak. Jadi anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antar guru dan anak tidak semudah kalau cara tatap muka. Jadi kalau kita face to face atau secara tatap muka, kita lebih bisa memahami karakter tersebut. Sedangkan kalau kita secara daring mungkin belum terlalu paham. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak tingkat pemahaman yang kurang, tingkat ketidaksungguhan dalam pembelajaran, ada dan tidak adanya orang tahu lainnya yang melakukan pendampingan. Di samping itu, fasilitas yang dimiliki dari berbeda-beda seperti jenis handphone, jenis laptop, provider yang digunakan dalam jumlah kuota yang dimiliki. Jadi di sini harus ada kesungguhan anak dalam menjalankan pembelajaran daring tersebut. Jika seorang anak itu sudah sungguh-sungguh dalam menjalankan pembelajaran daring, maka otomatis pembelajaran juga dapat dilakukan secara baik. Dan yang selanjutnya itu ada peran orang tua. Di samping peran guru dan peran anak, peran orang tua juga sangat penting. Mengapa demikian? Karena orang tua memiliki peran yang penting dalam proses pembelajaran daring ini, di mana pembelajaran daring ini anak belajarnya di rumah, jadi lebih banyak bertemu dengan orang tua. Orang tua di saat pembelajaran daring sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak-anak. Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini memicu kesenjangan karena di saat pandemi ini
Sekali pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh, pemotongan gaji karena dampak pandemi dan berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM, jangankan untuk memberikan fasilitas pendidikan, untuk makan saja sulit. Dengan demikian, ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan keputusasaan dan menimbulkan putus sekolah. Jadi di sini selain orang tua itu sebagai fasilitator, orang tua juga bisa sebagai pengajar. Karena di sini diharapkan, guru mengharapkan orang tua bisa berperan aktif dalam membantu anaknya belajar, terutama tadi yang seperti saya sebutkan, yaitu anak SD. Karena mengapa? Karena anak SD harus bisa mendapatkan perhatian lebih dari guru. Karena di sini gurunya tidak ada atau sekarang sedang menjalani masa daring, maka digantikan oleh orang tua. Jadi orang tua harus bisa mengajar anaknya. Dan yang selanjutnya itu yaitu ada peran pemerintah. Selain ada peran guru, peran anak, peran orang tua, ada juga peran pemerintah di dalam ini. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa. Karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia suatu negara. Di tangan anak-anaklah kedepannya kita bisa menjadi maju. Peran pemerintah di sini bagaimana dapat memberikan handphone ataupun laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Memberikan kuota kepada anak-anak sekolah dan memberi dana untuk kebutuhan pokok sehari-hari atas keluarga yang kurang mampu akibat dirumahkan. Pemutus hubungan kerja, pelaku UMKM yang mengalami keterpurukan, dan saat ini pun nelayan bersedih karena harga ikan menurun. Sementara tangkapan ikan pun menurun. Dalam memberikan dana tersebut, pemerintah haruslah selektif agar dana-dana tersebut dapat tepat sasaran dan efektif sampai kepada yang memang benar-benar memerlukan. Seperti yang kita ketahui sendiri pada saat ini, banyak dana-dana yang melenceng dari kebutuhan yang sebenarnya. Yang sebenarnya orang tuanya tidak mampu, tidak mendapatkan bantuan, sedangkan orang tuanya yang cukup mampu itu mendapatkan bantuan. Jadi pada saat ini peran pemerintah itu sangat penting untuk membantu pembelajaran mahasiswa, siswa, guru, dan lain-lain. Dan pada saat ini pemerintah juga telah memberikan kepada siswa dan mahasiswa yaitu kuota internet. Jadi dapat membantu sedikit peran orang tua. Dan selain itu pemerintah juga sudah membuat program bantuan seperti UMKM dan lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi penyampaian dari saya. Sedikit kesimpulan dari 4 peran tersebut, yaitu ada peran guru, peran anak, peran orang tua, dan juga peran pemerintah. Di sana bisa kita simpulkan bahwa yang namanya peran itu sangat penting, yang segala sesuatu itu harus berkesinambungan dan harus ada yang mendukung satu sama lain selain orang tua, anak, guru, dan pemerintah. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Itulah video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.